Oke, welcome back to Sankes Sanca Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu band legendaris. Legendaris, kok legendaris? Legendaris. Enggak bohong. Mulai udah bohong. Band apa ya, band keren lah dari Bekasi, Bang. Iya. Zil. Ziel. Halo. Ziel, Bang. Ziel. Yang Jadi- bertiga personil ini ya? Bertiga. Masya Allah. Unik. Unik Ini ya? semua adik berkakak. Adik kakak. Iya adik kakak. Bukan kakak beradik. Iya. Jadi gue sebenarnya mau langsung to the point ya bang ya. Tadi kan kita di luar udah banyak ngobrol-ngobrol ya tentang genre musik gitu ya. Terus gimana nih tentang single pertama dari Zil gitu, yang berjudul Cari Mokat atau Cari Ketam ya kan? Nggak, Cari Mati. Jadi Zil baru aja ngeluarin single pertama nih buat debutnya sebelum ngeluarin album full atau EP bang nanti? Full album. Tapi tergantung sih, mungkin bisa kalau mood kita EP album kali ya, bisa gitu. Cuma kayaknya sih bakal full album. Kita pirit-piritin satu-satu. Tergantung nih bapak-bapak dua. Pak. Oh belum ya? Udah pernah. Udah pernah. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kan, mungkin iya. banyak penonton Sanjang belum tahu nih. Betul. Personilnya emang apa cuma bertiga, apa ada yang nggak ikut, apa gimana kan? Iya, apa ada Coba yang bisa di luar? dikenalin nih dari sebelah sana. Iya, Gila aja, gila. Iya, langsung aja bang dikenalin ya. Ya, gue Varian. Di sini posisi gue sebagai drummer. Luar biasa drummer. Drummer. Gue Valian, kan tadi Varian tuh. Ya, gue Valian. Gitar vokal kita vokal semua iya. juga. Kita vokal Jadi- semua. Oh juga. jadi ini alat musik sambil nyanyi juga semua. Nah, Terus semua. baking-bakingan gitu ya. Ulang. Iya. Gue Varian. Drummer. Posisi gue sebagai drummer dan vokal juga. Iya. Langsung kesini kan gue nggak usah ulang lagi. Nah ya udah, gua tuh Beckham, beda kan dari yang sebelum-sebelumnya. Beckham beda kan ya? Nah, iklan deh. Beda kam. Nah, jadi posisi gua tuh drummer juga, tapi bohong. Apa nih? Nah, gua basis plus vokalis. Oh, Mantap. basis plus vokalis. Tapi main vokalnya siapa? Iya. Gua. Oh itu suara lu bang? Iya. Gokil ya. Yang di lagu apa? Cinta Mati apa? Cari Cari Mati. Cari mati. Kan ngeliat tadi video klipnya bagus bang. Yang Itu kartun belum gitu itu kan? belum video klip, itu baru video lirik ya bang? Iya, video lirik. Ya video lah pokoknya. Video bang. Asal jangan dari dotstream videonya tuh. Iya, Ya, ntar awas jangan lu kena dong, pising. jangan. Kena pising lu ntar. Aduh. Luar biasa ya lagunya. Tapi ini genrenya apa nih man kalau boleh tahu? Kita lebih ke melodic punk sih, tapi kita mau ngeklaim dulu kalau kita the first Cindo melodic punk Ya, in Indonesia ya. Cindo. Cindo. Cina Cindo. Indonesia. Bukannya Apa rasis ada? ya, tapi maksudnya kita tuh keturunan Cina semua. Enggak, gua kira tuh ada unsur Mandarin, lirik Mandarin. Oh, gitu. iya. Nah, gitu kan. Lebih ke mukanya aja. Oh, Harusnya ya. Gue sebenarnya juga sama. Tadi gue juga udah pengen negor. Sumpah. Negara pakai bahasa Cina. Enggak. Marganya apa bang? Nah, udah lanjut. Si anjing. Satu apa ya kalau nggak salah? Iya tuh lagunya melodic punk keren banget. Ngebut. Berarti ngangkat kisah apa nih bang di single itu? Jadi Ya tuh- kan pasti, sorry gue potong dulu Iya, bang. boleh. Yang namanya lagu itu kan menggambarkan suasana hati ya gitu, yang ditumpahkan Suasana menjadi jiwa juga. sebuah karya gitu. Sebuah karya. itu sebenarnya ceritanya si Beckham. Ini gak ada yang mau ngaku. Tolong dicariin. Enggak, itu ya ditulis dengan jujur sih ya, maksudnya emang bener-bener baru banget terjadi juga gitu Iya. beberapa waktu lalu lah. Jadi itu menceritakan tentang ini diperhalus dari ininya cerita nyatanya, bahkan kayaknya ini baru kepikiran lebih apa ya, setelah single yang nanti bakal dirilis kedua nih. Yeah. Itu yang diciptain pertama kali sama Ziel. Jadi ini tuh sebenarnya after single kedua. Nah, tapi kita tarik ke pertama karena kayaknya ini bisa lebih apa ya?
menggambarkan kalau kita tuh seperti apa gitu. Oh, iya. Itu menceritakan tentang biasanya kan namanya kalau soal hati kan agak susah ya kita ngaturnya betul, hati. Susah. Jadi kita ngegambarin di situ kalau di cerita aslinya mah kalau suka sama pasangan orang lain tuh jangan dilakuin kan harusnya kan ya. Oh iya, harusnya. Temen-temen ada tuh si orang itu ya, temen-temen dia udah ngasih tahu kalau jangan inilah gitu, jangan cobalah gila, tolong gitu. dipikirin lah gitu, orang itu juga udah punya orang lain gitu. Nah tapi kalau di sini ceritanya denger gitu, jadi kan temanku berkata tolong jangan cari mati gitu. Perempuan tuh banyak di dunia ini gitu, jangan sampai lu melangkahi pertemanan lu demi sesuatu yang lu cuman pengen sesaat doang kan gitu. Berarti ini kisah nyata, Bang? Nyata. Beckham. Bisa nyata. Kalau bisa spill dah. Ya itu nyata-nyata, tapi itu diperhalus lah. Maksudnya kalau di lagunya bisa didengerin, kalau kata temen lu jangan cari mati didengerin gitu. Makanya kan ada kalimat lanjutannya kenyataan memang tak selalu seiring dengan apa yang kita pikirkan dalam doa gitu. Semua tuh nggak selalu sama. Jadi ya udah, terima, suka nggak apa-apa tapi jangan kelewatan gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Ternyata Kisah nyata. Beckham. Emang kalau kisah nyata tuh lirik dari kisah nyata emang dapat Bang biasanya Bang. Insya Allah lah Beckham. Iya. sebenarnya ini relate sama banyak orang tahu kalau kisahnya kayak gitu. Iya. Semua orang kayaknya mengalami ya. Cinta itu derita tiada akhir ya. Iya. Kakak pertama. Tapi emang kalau misalkan bikin lagu itu setahu gue kan harus ada keresahan juga Bang. Betul. Nah ini Benar. next lagu yang selanjutnya nih kira-kira keresahan apa lagi nih Bang? Boleh tahu? Spill lah dikit yang tadi itu. Sebenarnya kalau dalam penulisan mah kita mah bareng-bareng ya, tapi kadang-kadang yang lebih Dominan. saling ngeras, misalnya bukan. maksudnya si Varian punya punya kegelisahan nih, gue punya, si Beckham punya, tapi mana nih yang lebih kita juga ngerasain itu semua loh gitu. Jadi ngerasain ya. jadi ada votingnya lah di situ untuk yang mana yang kita bawa. Nah kebetulan untuk next single yang harusnya tuh itu lagu pertama, emang lagu pertama terbuat soalnya itu cerita Beckham lagi. Jadi dia tuh Lancar juga. Cinta lagi. Cinta lagi. Hidupnya banyak cerita ya. Tapi emang begitu Bang, namanya lagu tuh keresahan biasanya. Karena Namanya itu- laki banyak ceritanya. Enggak, tapi itu sebenarnya gua gitu. Iya, Jadi iya. ya soal apa ya, kayak sayang sendirian gitulah. Aduh. Kadang Oh kan bertepuk sebelah kaki. iya itu agak susah tuh, kayaknya ikut sirkus saya tuh. Iya gitu, karena mungkin juga bisa mewakili teman-teman kayak kita kan walaupun udah pada tua ya, pengen tetap sok teenage gitu. Iya. Oh iyalah. Jadi ya kayak judulnya ya cari mati gitu. Makanya kan di situ kayak ceritainnya kayak kuberanikan diriku ini untuk mengungkapkan semua perasaan yang kupunya, berharap dia akan sama kayak gitu-gitu. Kulangkahkan kaki dan menyimpan rasa malu gitu-gitulah pokoknya. Berarti ini lagu inspirasi juga sih sebenarnya, Bang. Soalnya zaman sekarang banyak gitu, kayak orang suka nih tapi malu buat ngungkapin gitu. Barangkali ya kan habis denger lagu Cari Mokat kan orang, gua harus berani nih ngungkapin perasaan Iya, gitu. tapi jangan cari mati kalau udah punya orang. Ngungkapin aja nggak apa-apa. Kadang gitu kan ya, kita tahan perasaan itu, tiba-tiba dia udah pacaran sama orang lain. Nah, itu Ya nice. kan? Berarti mendingan diungkapin ya, Bang ya. Selama nggak ganggu kayaknya nggak apa-apa kali, jujur. Keren aja. Cuma waktu itu kan kebablasan jadi nggak bagus gitu. Ini lagu ini, Beckham. lagu ini terbentuk kapan Bang? Yang dua itu. 2000 berapa? Pokoknya jadi Apa udah lama? Enggak sih, enggak. Jadi baru semua kita kok tuh ini. baru bisa gabung gini karena mereka ngalah. Karena kan kita saudara tapi nggak bisa satu tuh karena dua-duanya itu drummer. Dua-duanya drummer dan dulu Jago-jago lagi dua-duanya. ya harusnya ya gitu. soalnya dulu kan kita dalam umur yang terpaut jauh ya, dia lahiran berapa, 91 gitu, dua-duanya 97, makanya waktu kecil mah nggak begitu deket, justru pas lagi makin gede baru akrab gitu. Makanya ada momen yang kayak ya anjir malah nikah lagi nih orang. Padahal lagi akrab gitu. Ya tapi kan harus lah kan nikah mah gitu. Ya udah makanya kita aktif di band yang terdahulu lah, metalcore gitu. Ya Keke sama
sama urusan bandnya lah, mau itu dari punk lah segala macem. Ska ya. Sekarang ska juga kan, jadi ya sekarang nah momennya pas kebetulan yang untuk kita yang nggak terlalu deket sama orang tua laki-laki kita yang kurang bagus ya waktu itu. Ya udah dia lagi berpulang, nah kita kayaknya ada momen deh dimana kita harus mengabdi karena kan terakhir dia udah minta maaf ya. Ya udah kita bikin lah Ziel itu nama tongkrongannya dia gitu. Oh, nama tongkrongan bokap. Nama dia di tongkrongan. Nah, Nama gitu. dia di tongkrongan. Gitu benar. Oh, nama panggungnya. Iya, Ziel. Ziel makanya kita terbentuk lah. Ya udah, langsung itu kayaknya di hari ibu deh kita terbentuknya 2 Desember ya. 2023. 23. 22 Desember. Berarti dikit lagi ultah ya. Harusnya sih. Kita nggak bubar kan? Maksudnya ini lagi udah saudara bubar lagi. Mana udah tato lagi. Iya, ada tato Zil, gue liat anjing ada Zil. Enggak lah, tapi kalau saudara kayaknya Harus Bubar. enggak lah. Jangan. Ya itu udah bersamaan dengan itu ya itu langsung buat lagu itulah. Karena berdekatan lah itu fenomena-fenomenanya. Dari yang cari mati, dari yang sayang sendirian dan lain-lain gitu. Nah kalau buat genre nih, kenapa nentuinnya tuh melodic punk gitu kan tadi dari metalcore, atau kenapa iya, memilih ini nih? Iya, dari metalcore. Ada yang dari ska kan? Terus kayak ini Coba. ke ska kan, ke Berikan, reggae, ke kali. punk gitu. Iya. Ini frontman terus Kerja. Jadi sebenarnya tuh dari gua kecil lebih sering denger si kakak pertama ya. Kakak pertama ini sering banget bawain lagu-lagu ngebut nih. Kebetulan dia drummer juga. Kenapa gua dulunya drummer juga karena diajak sama kakak pertama, Sunggoko kan. Nah, kalau pertanyaannya itu kenapa genrenya sekarang jauh daripada band-band sebelumnya, karena udah saatnya gue ngalah juga. Kan di sini gue juga bukan lagi drummer. Dan kebetulan yang punya history drum ngebut itu si kakak pertama ini. Jadi oke lah kita coba, siapa tahu emang rezekinya di sini gitu. Udah gitu kan ini kita saudara kandung semua ya, lebih chemistry-nya lebih dapet, apalagi soal Memahami satu sama nah lain ya. itu lebih gampang juga. Kalau apa-apa juga gercep gitu. Beda Iya, kalau kita sama temen kan canggung lah, masih lama lah. Temen lu yang mana itu? Temen lu yang mana itu? Nah, mungkin lebih ke apa ya, mobilitasnya. Jadi kayak ketika mungkin kita punya kesibukan masing-masing, jatuhnya lebih kayak oh ya udahlah maklumin aja dulu. Jadi nggak ada kayak gua lagi kayak gitu. Bahasa memakluminya lebih enak ya, Bang. Ini kan kebetulan udah rilis ya. Nah, harusnya kemarin kalau sebelum rilis ya pengen buat ganti nama sebenarnya, Valiant and the Silent Brothers. Soalnya pada digendongin gitu. Tapi nggak apa-apa kan, karena itu tadi, karena keluarga. Oh iya, ini anak bokap anak dua, ini baru mau punya anak, punya baby gitu. Jadi ya udah ngalah aja toh, buat bareng-bareng, senengnya bareng-bareng. Ya bikin seneng temen-temen juga bareng-bareng gitu, buat para pendengar juga mungkin kalau ada yang dengerin kali ya. Tenang Bang, gua pendengar setia Ziel sekarang. Makasih Bang. Thank you Bang Aduh, nggak ada Jaga. recehan. Gitu. Aduh. Apa nih? Lagian dihabisin sih pertanyaan di luar. Iya, habis pertanyaan ini. Enggak, tenang, gua enggak bakal habis pertanyaan. Oke, coba yuk. Ada rencana tur? Karena gua ini selalu pertanyaan yang selalu gue lontarin gitu Bang ke teman-teman yang ngeband, kapan tur gitu. Gue ikut maksudnya gitu. Tadinya besok nih, karena lu ikut hantar aja. Nggak, Tapi gimana? boleh. Enggak jauh Gabung. Oh, ya. Ada tur kan ya? Pasti ada tour, cuma mungkin karena ini aja produksian adaptasinya lumayan kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Mungkin ketika udah aman dulu ya. Oh, kalau Keke tuh sibuknya ini ya, kalau Beckham tuh ini gitu. Kan kalau gue lagi jadi nomaden ya, maksudnya. Iya, jadi cuma ngikut yang mereka lagi enaknya aja. Tapi pasti akan ada tour sih. Kita akan mewarnai Kancah. Nah itu dia, dengan percindoan melodikan skate pangan ini gitu. Kalau ngomongin cindo ya, untung kagak ada cewek personilnya. Emang kenapa Bang? Iya nggak apa-apa. Tapi
ada ini kayak kira-kira arah ke mau ke masuk label mana gitu apa lebih profesional gitu apa emang buat udah have fun aja kita gitu. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu ya kita justru malah lebih prefer untuk lebih prefer lagi. Maksudnya kita prefer untuk bikin label sendiri sih indie berarti ya? Hari ini tuh ya kita dalam naungan KKK Records, Kala Kreatif Kreasi ya. Yang dipimpin oleh Bapak Varian. Jadi semua yang berbau Kala Kreatif Kreasi itu ya punyanya dia gitu. Jadi mau nggak mau walaupun anjing gue susah bikin lagu dia yang lagi yang nganuin gitu kan. Iya, ada juga kala itu nyewain mobil ya. Masuk tuh di sini kan. Tapi gimana Bang adaptasinya Bang? Kan ya mungkin background awalnya kan suka main ngebut ya. Terus kan bergeser ke lain waktu lu punya band bergenre ska gitu. Iya, betul. Yang ibaratnya ketukannya cuman apa stuck gitu. Skapang kan tapi Bang. Hah? Enggak ska dong. Nah, terus sekarang sempat odong-odong ya? Odong-odong memang Iya, kan odong-odong kan ketukannya ya maksudnya enggak ngebut-ngebut Iya. banget lah gitu. Nah, terus gimana nih? Bang Aep? Bang nih bang. Nah, terus gimana nih Bang adaptasinya ke Zil gitu kan? Pasti kan walaupun awalnya lu main ngebut ya. Itu kan udah maksudnya berjalan Jauh banget jauh ya. gitu kan sampai Betul, sekarang. Gimana adaptasinya gitu Bang? Kalau misalnya untuk adaptasi, kenapa akhirnya gue memilih Zil di sini dengan bergenre ini gitu? Sebenarnya ini ya betul tadi ya mungkin akhirnya ada yang mengalah, terus impian gue tercapai. Asik. Soalnya dulu emang ya benar juga kayak misalkan dulu kan emang basic awal banget kan gue sebenarnya genrenya lebih ke punk sih. Cuma belum ada nih yang memang dulu sempat ada band punk juga cuma di Bogor. Iya. Nah cuma ya memang nggak berjalan terlalu karena emang udah lulus juga, terus kerja juga, terus bolak-balik. Nah akhirnya gue ngerasa kayak kayaknya harus gue terusin lagi nih genre yang seperti ini. Yang meskipun kata lu tadi di selingan gua menuju Zil ini gua banyak membentuk band maksudnya ya yang memang gua masuk band yang memang alirannya ya beda dari yang sebelumnya gitu kan. Kayak di Smoke Gun ska, meskipun emang ada basic karena kan gua kadang memang suka meskipun ska kadang gua suka masukin ketukan-ketukan punknya gitu. Dan di odong-odong pun meskipun emang Betawi Pride banget. Iya, Betawi Pride banyak. Bekasi. Iya. Jangan pada jaim apa. Ini tuh band jenaka maksudnya ya udah contohin gimana sih? Maksudnya masa di Promaki keren udah nanti dulu kerennya ntar gitu kerennya di lagu juga alay lagi maksudnya. Ada Bekasi. Ya udah gitu. Ada Bekasi gua liwat tadi. Ya begitu. Nah kadang gue juga memasukkan unsur yang memang masih guanya banget meskipun emang sebelumnya kan kayak di odong-odong udah punya partnernya ya kan. Jadi ya kalau live mah gue belok-belokin dikit lah gitu. Improve dikit untuk ke arah ya punknya gitu biar guanya juga nggak terlalu ngikutin banget lah ya. Ngikutin banget dan tetap pada basic punknya gua. Dan ketemu juga di Zil ini wah ini kayaknya emang harus ngebut meskipun udah umur ngos-ngosan juga. Tapi gue usahakan yang terbaik untuk para netizen. Smoke kan juga kan ya Smoke kan sih. Iya. Kan disebut skapang kan waktu itu Bang, waktu Ya itu mah gua ngasal aja ngomong skapang. Skapang sebenarnya emang skapang juga masuk juga Masuk karena juga. emang basicnya Emang kalau cepet si banget, Bang. Smokean Bener. itu skapang awalnya. Gue setuju di album pertama skapang baru. Ya, Kalau kedua enggak. Siapa enggak apa-apa kan? Enggak kan? Enggak apa-apa. Bang. habis ini kemarin Smoke kan ya di mana? Sumatera Bang. Udah aja ngomongin dia. Hah? Seru banget Ini nih. Zil. Totot gitu. Ya, jadi begitu nah. Tuh. Jadi adaptasinya kalau menurut gua meskipun emang terlalu lama karena emang basicnya gua ya mengagumi punk jadi it's okay lah. Mungkin hanya rajin-rajin olahraga aja gitu.
biar sehat. biar sehat. Gua ini pertanyaan yang pengen gua tanyain kemarin lupa pas selama perjalanan di Lampung gue pengen nanya karena dia jago banget main drumnya nih. Nice. Apa ilmunya ya apa? Apa? Ilmunya, kiat-kiatnya apa gitu? Iya, Maknanya. jago deh. Ajarin dong. Iya. Punya band dulu aja ya. Ya, semoga lah Zil meledak. Amin. Amin. Kan gue jadi teknisi ntar. Aduh, ya kalau bisa ini dong punya bandnya dulu, Enggak, terus nggak jadi mau band, nggak mau opener band. atau apa gitu. Enggak. Atau mungkin kita ngikut turnya abang gitu kan. Abang tukang bakso. Nah, tapi abang tukang bakso juga tur dia kan. Iya, Ya, bawa hati. Tapi sebelum itu katanya pernah ngeband ini juga ada band Pro Monkey. Iya. betul. Kita Nah, bisa. kebetulan Pro Monkey dari 2000 berapa ya? Nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa Nggak lah apa-apa. dikit mah. Nggak apa-apa. Dikit-dikit. Sejarah. Karena kan bagian dari Biar tahu sejarah. backgroundnya. Kan ini masuk nih kita masukin aja udah. Iya, karena masa lalu itu apa ya? Buat pembelajaran lah. Iya, itu tuh wah kiatnya penting banget buat masa Iya. depan kita. Bener. Masa Kata-katanya depan. dong kaget. Paham enggak tuh? Nah, terus iya kita Pro Monkey dulu 2009. Berapa? Kelas berapa berarti ya? Kelas 4. Gua kelas 4. kelas 5. SD. SD. SD Pokoknya udah the ngeband first. coy. Waktu Lama. itu manggung masih pakai tam-tam sih, bukan drum. Iya dulu awalnya Iya, Pro iya. Monkey tuh Pensi SD lah. pensi SD lah dulu sampai akhirnya SD udah ngeband coy. Tapi yang lu kasih tahu itu kan yang video klip itu. Iya, ini drummernya tadi masih slim. Masih Bener beda gitu. bener. Gue mau ngeri dia meledak doang. Dulu dia dari SD. Dari SD. Gokil ya. 2000 pokoknya 2009 tuh kita kelamaan di studio lah, maksudnya Latihannya beneran tuh biar rapi banget gitu. Masak ya, masak. Nah, Tapi- itu pencetusnya gimana tuh? Maksudnya kok bisa dari SD gitu, Pak? Emang lu pengen sendiri apa? Jadi kita kan terlalu banyak influence dari dia ya, maksudnya dia dengerin lagu apa kita pasti denger mau nggak mau gitu, mau yang old mau yang ini lagi rame tahu sekarang kayak dulu emang mungkin kan teman-teman tahun sekarang tuh nggak tahu kalau betapa kerennya Killing Me Inside pada saat itu gitu ya. Apalagi album pertama kan. Iya, a fresh start something new gitu ya. Bahkan mungkin sekarang aja nggak tahu kalau maksudnya ini agak geser sedikit ya, Iya, kayak iya. kalau Onat tuh anak band dulunya gitu kan. Iya. Jadi ya itulah yang ngebangun kita juga untuk jadi apa kita bikin band aja kali ya. Soalnya kalau ngikut si Keke ya terlalu jauh juga. Ya udah kita coba aja lah dulu gitu. Kita bawain The Massive dulu, kuburan segala macam kayak gitu-gitu sampai akhirnya mulai kenal Imo. Kita coba untuk inilah bikin lagu pertama ya masih kocak juga. Kita manggung pertama kali 2010 lah di Dromotora gitu. Iya, Regis Dromotora. udah 75.000 waktu itu. Kayak gitu. mainnya jam berapa? 1:30 yang nonton 7 orang. Share tiket berapa itu? Nggak share tiket tapi 1:30 udah mainnya. Acara ngaret kita main 1:30 7 orang. Masih ingat nggak pokoknya yang cuma gini. Keren gitu. Ada lu ngantuk juga gitu. Gitu waktu itu. Tapi akhirnya usaha nggak ngianatin hasil kan saat itu sampai Iya, berjalan. sampai bubar. tapi alhamdulillah banyak yang bikin kita terus berkarya tuh ini sih karena rezeki kan nggak selalu datang lewat uang ya. Iya. Relasi Teman. dan lain-lain kayak Emas gitu. bisa dari emas juga. Bener sih. Sampai akhirnya kita punya kesepakatan kalau sukses tuh nggak harus besok, tapi kita tahu kalau kita nggak bakal sukses tuh kalau kita berhenti gitu. Jadi ya udah gas Apa? saya terus. Ini ya. Konsisten. Quotes TikTok nih Iya maksudnya. bener dong, emang bener ya bang. Kunci itu konsisten doang. Karena Short bang ya ntar itu. soalnya ya habis gimana kalau misalnya udah langsung baru buat udah mikir gue nggak mau ya nanti capek kayak enggak susah kayak gitu bener deh. Jadi ya udah yang kita seneng kita jalanin aja gitu, mau baik dan buruknya itu ya udah terima aja, memang udah sepaket kan mau jadi rockstar kan katanya, ya udah gitu jalanin aja, nggak harus yang gimana sampai akhirnya bubar nah. Tapi akhirnya dengan bubar itu kan mempertemukan kita untuk inilah ayo udah saatnya nih ngalah dia gitu. Iya, Mungkin juga udah capek kan kayak main double pedal dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Bosan. Ya TM berapa ya? IP album satu album dan dia tour lah gitu. Alhamdulillah. Oh kita kan keluarganya nggak harmonis ya, jadi kemana-mana tuh gue berdua doang nih. Keluarganya nggak harmonis nih. Dulu gini. Gue nggak nanya, maaf ya bang. Ini saya nih, serunya gini. Jangan dipotong bang, jangan dipotong ya.
ini lihat orang yang pada kok lancar-lancar keluarganya. Maksudnya harmonis-harmonis gitu. Nah, kan gue main sama dia mulu kan dia jauh gitu. Dia udah kenal cewek kali pokoknya. Dan juga gue emang udah kuliah juga di Bogor. Terus Gua. kayak Jadi nggak di rumah. Jadi kita berkarya, dia berkarya aja udah sono gitu, terserah gitu masing-masing. Makanya kan dulu belum akrab kan. Terus kadang suka gini kan kayak kita kapan ya naik pesawat? Gak pernah naik pesawat karena keluarga hancur lah bisa bilang. Kalau keluarga hancur jangan minta naik pesawat gitu maksudnya. Terus ya udah sampai akhirnya, wih kita tur nih gitu. Oh the first naik pesawat ya, kita gara-gara ngeband ya gitu. Naik kereta jarak jauh lah segala macam. Kita akhirnya tahu Mojokerto kayak apa, tahu Surabaya belum ya, Malang kayak apa, Banyuwangi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Makanya ya rezeki nggak mesti soal uang gitu. Kadang kalau kita nikmatin, ternyata ada waktu yang penting juga bareng keluarga nih terkasih gitu. lah ya. Jadi ya kayak gitu sih, alhamdulillahnya. Jadi kalau Pro Monkey itu berarti itu dulu masuk label juga apa gimana? Dulu tuh bareng Kambing Records gitu. Kambing Records, tahu, Bang? Kambing Cloud lah dulu. Wah era-era itulah pokoknya. Bareng teman-teman juga lah. Nah, tapi kemarin gak main pas dia ulang tahun tuh kalau nggak salah ya Bang ya, yang di atas Patriot itu. Yang ada Stand Alone ya kan. Iya. Kan PM-nya waktu itu udah bubar. Udah bubar tadi. Sebenarnya sekarang tuh akhirnya kita berdua ngundurin diri lah. Karena sesuatu hal gitu. Ya tetap dilanjutin sama sahabat kita itu, vokalisnya Ginan gitu. Entah rebranding atau apa, tapi lagunya keren sih. Jadi teman-teman tungguin juga ya. Maksudnya jangan mentang-mentang si dua Cina ini keluar gitu ya. Dengerin aja enggak apa-apa gitu. Tetap keren, tetap oke aja. Bandnya gitu. masih ya? Lagi ngeracik sesuatu. Lagi bikin Entah apa gitu namanya jadinya. Enggak berubah nama itu Bang. Kayaknya berubah, tapi kan masa gua kasih tahu kan. Wah, Kan nggak gitu mah adil udah tuh kalau nggak dia. ya rubah ya. Lah, ngatur. Kenapa begitu? Ya. Enggak bercanda. Pokoknya gitu lah. Ya udah sekarang. Bercanda. Ya udah sekarang sama Zia lah kita curhat yang apa yang kita mau curahin lah gitu. Mau cinta-cintaan kayak segala macam kayak gitu. Berarti kalau misalkan dari single pertamanya nih Bang, musik yang ya maksudnya influencer lah gitu kan. Kira-kira apa nih? Influence ya kan, influence dari si Zil ini. Sebenarnya dia juga bisa jawab, jangan cuma gua. Ya nggak apa-apa, maksudnya beda-beda gitu Bang. Dari Beckham, dari satu-satu. Oh boleh deh tuh kayak dulu. Ini dari Kalau kakak. gua sih ya mungkin karena memang gua demen musik-musik lama, musik-musik jadul. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk influence dari nyari cara bikin lagu dan lain-lain, ya gue basicnya Kus Bersaudara, Kus Plus. Cuma kalau misalnya untuk kayak ngepang-ngepangnya, gue sih masih main lokal ya, kayak misalkan Konflik gitu, Konflik. band-band Bang Konflik. ya, Konflik, terus juga No Label, Bang No Label. ya, Sebenarnya Speak Up, ya. Itu kayak gitu-gitu. Ya untuk kayak misalkan luar negerinya ya mungkin umum lah, kayak misalkan NoFX, Green Day, Blink dan lain-lain kayak gitu. Bener. Jadi kita campurkan disitulah formulanya sebenarnya. Jadilah Zil. Sial belum kan yang ini belum. belum jadi. Beckham. Kalau gua mungkin dari segi fashionnya aja kali ya. Oh iya. Ivan Gunawan lu. Iya kebetulan gue juga ngerancang gaun. Hari ini mau dipublikasikan gitu ya. Jadi karena apa ya, kan band-band sebelumnya gue ngikut BMTH ya. Mungkin orang sekarang itu kan kenal BMTH yang udah terkenalnya. Bukan kayak dari drone dulu, gitu ya. Ya kalau gue suka sama fashionnya si Oli ini ya, karena dia berani melenceng gitu. Mungkin gue akan kayak gitu nanti. Gitu sih. Kalau buat segi lirik, gue ada nulis lagu. Kalau itu sebenarnya bukan ke band siapa-siapa, cuman itu pribadi gue sendiri karena baru aja gue di cut dari kerjaan tuh. Nah saat itu gue langsung kepikiran, bukan kepikiran sih, kayak rasa kesel tuh ada, rasa kesel, rasa yang cuman dijanjiin doang nih. Awal biasa kayak gitu kan, kayak kamu nanti saya kontraknya, itu bullshit. Nah jadi dia lebih ke
core-nya tuh bukan karena mungkin menurut dia kalau banyak kepala untuk referensi juga ini kan ya. Jadi dia lebih kayak yang jujur-jujur aja gitu. Maksudnya kayak kalau gue sih pengennya gini gitu. Karena sebenarnya mungkin itu kalimat halusnya dari males gue ngurusinnya gitu. Betul. tapi dia gitu kayak kalau gue sih pengennya kayak gini gitu. Nah, poin langsung ya. Iya, langsung jadi bisa jadi apa ya? Penetral dari gue maunya apa Keke maunya apa gitu. Karena kalau menurut gue Keke juga walaupun mungkin agak lebih banyak porsi oldiesnya gitu ya, lumayan kencang dia ininya, idealisnya gitu. Egoisnya lebih kenceng sih. Iya sih sebenarnya enggak sih enggak. Kok kakak pertama gitu sih? Jadi gitu kalau gue pribadi lebih ke gimana cara nge-mix itu jadi sesuatu yang catchy ya, semoga kayak gitu ya, dengan balutan sama ngambil old juga. Gue seneng banget Mary Ann, Bang Mary Ann ya gitu ya. Bang. Terus campur ada gimana caranya ya biar agak ada semangatnya walaupun sedih gitu. Kan kadang kita kalau nonton anime tuh seneng ya gitu ya, walaupun anjing ceritanya padahal gini-gini gitu ya. Ya kita jadi ngambil unsur Jepang sedikit banget gitu. Jadi untuk tetap gimana cara relate sama teman-teman, ya kita balut dengan lirik yang bukan seadanya ya, tapi memang maknanya seperti itu gitu. Enggak yang dilebayin, enggak di ini, emang kita so teenage aja gitu untuk bisa ngerangkul teman-teman semua gitu. Gitu sih. Sebenarnya maaf ya nanya tentang genrenya gitu ya. Sebenarnya gini Bang, maksud gue sebenarnya ini pertanyaan yang emang kayaknya biasa aja gitu ya. Jadi gue nanya kayak gini tuh biar kita rada deket aja gitu kan. Karena gue kalau deket sama orang gue nanya dulu nih, lu suka genre apa gitu. Ya kan pasti ada cara penyesuaian gitu kan. Benar gitu. Ya kalau genrenya sendiri ya sebenarnya tetap enggak gue nggak ngilangin gue yang masih ada post hardcore-nya, ada metalcore-nya kayak gitu. Tapi gimana caranya juga ini works bagi si Ziel dengan teenage punk-nya gitu, atau mungkin dengan melodic punk-nya kayak gitu sih paling. Jadi kadang kalau misalnya kita butuh emo tuh maksudnya emosional dalam sebuah lagunya, kadang gue numpahinnya jadinya ke lirik bukan ke musik gitu. Tapi kalau misalnya liriknya kurang begitu, musiknya berarti gitu. Nah, nanti tuh kita juga kan di album ini nggak cuma kita berdiri sendiri aja karena ini the first ya di podcast ini doang ya kita ngomongin gitu. Jadi kita bakal ada kolaborasi karena Kalau sama siapa tuh? Baru gue mau tanya tentang mau collab sama siapa. Iya lanjut. Karena mungkin beberapa teman-teman juga masih ada yang kita sendiri aja lah. Tapi ya itu juga boleh kayak gitu. Cuma kalau bisa ya sekarang tuh udah zamannya kolaborasi. Jadi jangan terlalu kuatan untuk berkompetisi. Ada tempatnya, cuma maksudnya kalau misalnya ini berimpact baik, kenapa enggak gitu. Kadang maksudnya kita bisa lebih maju bareng karena kita sering merangkul gitu, bukan karena mendorong gitu. Kalau dorong jatuh. Bener. Ke atas lagi dia naik. Kalau ke atas bukan didorong, ditarik. Terus ya udah akhirnya ya adalah mungkin dibocorin dikit boleh kali ya. Gue pengen tahu nih. Kita 8 track ya. Kita udah kelar semua. Sisa mungkin 3 lagi untuk di mixing masteringnya. Ada 2 lah. Salah satunya perempuan. Kita nulis itu lagu rada emo, tetap cinta-cintaan sih. Emo-nya nih lebih ke suasananya kayak enggak sebenarnya ini harusnya post hardcore nih kayak gitu. Kita ada breakdownnya sedikit gitu. Kita sama perempuan di situ lagi aktif juga. Oh gue tahu nih jajan ini ya vokalisnya Sterowal ya? Enggak dia lagi sibuk nikah. Enggak kan sibuk nikah. Sotoy gue. Pokoknya adalah band popang yang lumayan lagi in juga. Popang lagi in. Popang in perempuan Starlight. Aduh, gimana ya? Bukan. Oke, ada lah. Ya udah pokoknya ada lah. Ada terus. Masalah kalau tebak-tebakan bakal bener nih. Enggak apa-apa. Kayaknya mirip gitu. Ya mungkin inisial kali bang. Iya boleh deh. Ya nggak perlu udah lanjut. Iya dia nggak punya. Lesti, siapa Lesti coy kan? Iya. Jariut. Jariut nih. Terus ada salah satu mungkin harusnya sih udah jadi ya karena gue lagi sering nongkrong. Stand up comedian lah. Stand up comedian.
Bekasi, luar Bekasi. Ah, curang lu, Bang. Di Jawa mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Mungkin orang Bantar Gebang kali ya. Bukan juga. Itu rumah saya sih. Banyak Dia ya, juga orang Bang. Bantar Gebang. Oh iya, maaf ya. Ya gitulah pokoknya karena kita tuh bukan iri, seneng banget sama ekosistemnya mereka tuh yang naik semua gitu. Jadi barangkali kan kecipratan ketika kita ambil itu orang, pasti kan dia naikin semua gitu. Semoga nggak kecipratan dong bang, disiram ya. Oh iya, dibanjur. Ya pokoknya itulah. Tapi di luar dari kolaborasi itu ya lagu kita insya Allah keren-keren kok, insya Allah ya. Maksudnya. Orang satu Tapi aja kayak keren sih. udah keren. Orang lagu pertamanya keren kan yang Ntar kalau emang ada waktu ini nih kita mau dengerin nih kalau boleh mah. Boleh. Ke kalian nanti jangan sekarang. Nanti kita kasih. Soalnya udah mixing mastering semua gitu. Terus kalau udah inilah apa? Live session ya. Ya benar. Ya benar. Live session sedih dong. Oh sama satu lagi nih. Apa tuh? Kita juga pengen ini ya karena kan namanya keluarga kita punya sisi childhoodnya gitu-gitu ya. Pasti. Gue gede gara-gara Kus Plus gitu. Dan lain-lainnya gitu ya. Mau Malaysia dan segala macam kita tuh bakal nanti mungkin ada album tersendiri juga untuk melestarikan itu gitu. Ya, seperti Kus Plus versi kita, Oh, Pampers cover. versi kita kayak gitu. Pampers gitu ya, Pampers ya. Di lagu-lagu tertentu kayak gitu, Bang. Gitu bang. Ya anjir. Kebetulan udah izin juga ya sama Kuswoyonya. Oh langsung izin langsung. Langsung Pak daripada Tapi ada tuh yang kemarin tuh yang kayak Kus Plus juga tuh Bin. Nah, tadi saya mau nyebut itu tapi kan saya takut ya jadi. Apa-apa kan bisa di. Bang Nanang kerjaan dah. Enggak, sekarang udah banyak. Copyright ya, penting ya sekarang copyright. Parah. Ada bahas-bahas sedikit tentang copyright mungkin Bang. Parah. Perizinan gitu sulit ya sebenarnya sih Bang, kalau izin gitu. Ya kemarin sih bilangnya kalau untuk di sebenarnya tergantung ya. Cuma kalau beda platform, kalau yang berkaitan ini ya yang lagi kita urusin kalau di YouTube ya cukup untuk memberikan kredit lah ya. Maksudnya bukan mengaku-ngaku lah gitu. Cuma kalau lebih ke platform digital platform. Sebenarnya semuanya digital platform sih, tapi maksudnya kalau YouTube seperti itu, kalau Spotify dan lain-lainnya lebih ke arah coba deh urus royaltinya dulu gitu. Iya, Itu yang penting ya. Nah, makanya karena kita takut salah gitu, YouTube dulu aja kali ya gitu. Karena dia cuma nyuruh kredit aja gitu. Tapi ya kayaknya sih bakal dikomersilkan juga, nanti bakal kita urus sih. Soalnya itu bukan YouTube dulu. Ini viral sisanya kita komersilkan karena emang konsepnya pengen buat kita bawa. Senang banget kita sama lagu-lagu yang dulu lama-lama. banget. Emang lagu kita lama emang gitu. enak. Lagu sekarang enak juga. Balik lagi ke Zil nih bang. Sama. Keren. Kira-kira bahan jangan intermezzonya. Bakal ngeluarin fisik gak nih bang? Atau merchandise kah? Kan bisa jadi Merchandise kaset atau CD gitu kan. Merchandise lagi diurus. Fisik pasti ada. Pas lagi rilis album ya mungkin beberapa doang. Entah itu kaset pita atau CD. Vinyl. Enggak sih. Iya jangan bang, ribet nyetel. Ya udah itu aja sih. Pak, tapi nggak banyak ya, kayak cuman mungkin Limited edition. Iya 35 atau 50 aja. Single ini ada merch nih? Single ada merch. Gue satu dong bang. Size lokal apa luar? Luar sih kayaknya. Luar. Ya gue berarti M. Ya nanti kita Kamu juga, Bang? pas Dua, itu langsung bang ini bang ya. Tenang. Yang penting dijadiin dulu. Lagi aman bisa aja. ya. Oh berarti nggak PO, nggak per Enggak langsung. Oh, ready stock langsung? Ready stock. Cuma lagi ditunggu dulu orang desainnya gitu. Langsung lah pokoknya. Pasti keren ini. Insya Tungguin Allah. aja teman-teman. Ya tungguin aja ya. Tungguin aja. Penasaran. Soalnya kayaknya ini baru sedikit sisi alay yang kita tunjukin gitu. Single berikutnya lebih alay. Oh iya Lebih lah. alay. Orang ada 8. Kagak sih kalau menurut gue bang nggak alay. Musik itu Alay dinamis itu, bang. Musik itu kayak manusia dinamis. Siap bang, siap. Iya, soalnya kalau dinamo kilikan. Iya kan, biar kencang nih. Iya, bener. Gila men. Baterainya alkalin ya. Pakai casan kodok ya. Iya kalau menurut gue sih nggak alay bang. Iya. Kalau alay mungkin ya. Anak layangan. Iya. Tapi juga jadi ada indikasi sendiri juga buat kita, kayak misalnya kok kurang alay ya. Maksudnya
pengen alay terus gitu. Maksudnya kayak enggak ini belum kita banget nih. Gitu. Jadi jangan kayak gini. Emang Gitu. lu alay bang, lu perasaan gak alay dah. Wah, enggak. Iya lu kan so cool gitu kan. So cool. Alay dari Coolnya mana? bikin Gol beneran alay. bang, gol beneran. Enggak, maksudnya alay ini tuh alay kok yang kita konsepin begitu. Sorry karena nggak tahu ya. Aman aja. Gitu, Pak. Jadi kita udah berapa menit ini ngomong-ngomong gak ketahuan ya? Dari jam berapa tadi mulainya? Lumayan. Lumayan ya. Gimana Bang Nanang? Ya semoga aja semua harapan yang Zil inginkan itu terwujud ya. Amin. Amin. Karena gue jarang banget tahu ketemu band yang dari awal sampai akhir ngebut tuh. Udah jarang sekarang dengernya. Apalagi yang rilisan baru ya gitu. Mungkin kalau yang lama banyak ya bang. Ya, karena kan kalau sekarang ini berlomba-lomba jadi bule. Iya. Tapi nggak apa-apa karena Nggak kan apa-apa. keren gitu. Cuma kalau gue lagi pengen udah coba kita mengindonesiakan diri lah, maksudnya ya Melawan udah arus gini, ya? gitu. Lagi pengen gini, lebih jujur, lebih lega tahu. Iya. Kalau pengen maksudnya nggak dengerin apa kata orang lain gitu, Iya. maksudnya kayak kalau dulu gue yang rasanya kalau di PM tuh kayak antar kita kan udah punya standar, misalnya Iya, lagu iya. kemarin kerennya di sini gitu, harus naik lagi gitu. Mungkin itu perasaan gue dong, tapi kalau di sini tuh kayak buat gue ini udah lebih dari cukup. Jadi ya udah dengerin aja. Kalau nggak suka dengerin yang lain, banyak kok teman-teman kita kan keren-keren, ada Stand It Alone, ada 360 gitu-gitu. Jadi ya udah, zaman udah canggih, tinggal pilih aja. Iya, tinggal buka Suno ya. Sebelum kita closing nih, tanya dulu tentang AI. Zaman sekarang bang. AI. AI. Kalau orang Indonesia, Indonesia AI. Bener. AI kan jangan kayak bule-bule lah. Lu nggak belajar kalistung kali dulu ya? AI. Membaca penulis berhitung. AI. Iya gimana bang? Tanggapan? Kalau dari apa? Dari semuanya yang mau gua jawab. kali ya. Udah pernah nyoba? Udah pernah. Sangat membantu nggak bang? Sangat membantu di zaman sekarang yang penuh teknologi yang sangat drastis ya meningkatnya. Nah itu Meningkatan. butuh apa ya? Bukan butuh sih, maksudnya kita sangat dibantu oleh si AI ini, bukan dari segi musik doang, dari segi apapun lah, dari pekerjaan, Iya. terus dari kesenian segala macam itu sangat membantu. Dan tapi ada plus minus sih menurut gua. Iya. Kalau disalahgunakan ya udah pasti kacau tuh AI. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik pasti sangat berguna. Ini kalau menurut Bang Valian gimana itu Suno? Iya. Kalau gue pribadi gini ya, kadang kan jadi seseorang yang mungkin kan kalau misalnya kita di bidang musik ya, mau itu musik, mau nari dan segala macam, Dunia kesenian lah ya. itu kan butuh inspirasi Iya. ya. Nah, ada saat-saat dimana mood tuh kan kayak anjing tuh ada tuh ya. Iya Ya, pasti. Terkadang Kayak tai. AI bisa jadi apa ya, trigger. Kita Iya, cuma iya. butuh di trigger doang gitu. Nah, kalau misalnya plek banget, harus kayak maksudnya kan sekarang juga banyak tuh tersebar langsung ini ya, beneran di upload Langsung jadi enggak, ini lebih parah lagi. Jadi dia mengaku as a band, lagunya dari Suno, terus dia bikin TikTok, terus dia sebarkan itu as a gue tuh bandnya gitu. Nah, bener. Nah, yang tapi memang sesuai pada partnya gitu, bagus. Cuma kan kita lupa kalau oh ternyata rasanya nggak ada ya, kalau ini nggak ada gitu ya. Paling itu tadi ketika kita mentok, mungkin bagusnya untuk kalau gue ngomongin soal musiknya ya, jadi ada inspirasi lah gitu, benda nggak cuma langsung plek ketiplek gitulah. Cuma kalau ngomongin soal AI itu kan katanya ada tuh di luar tuh, saking AI itu dia jadi di mana gitu di luar, dia tuh bikin 2 AI. Iya. Nah, tapi karena saking canggihnya, ketika dia lagi nggak digunain, ini berdua malah ngobrol pakai bahasanya dia sendiri gitu. Makanya di cut off. Jadi ada penemuan, dia bikin AI. Oh iya. AI-nya ini ada 2 biji. Tapi nggak digunain nih. Pada saat dia selesai digunain, dia ngobrol sendiri pakai bahasanya dia sendiri, berdua nih. Nah, habis itu langsung di cut off si penemuannya gitu. Sekalian bang, ngeri banget. Jadi sebenarnya kalau menurut gue yang ada di film-film itu emang beneran terjadi. Terminator bentar lagi, Terminator Zombie ini. dikit lagi. Memang Ya, ada Terminator, gitu Bang. kalau menurut gua ya. Kalau Kayak- zombie menurut lu bakal ada nggak bang?
Kayak Terminator dulu bang, kalau dari AI mah Terminator bang. Zombie. Karena yang semua yang ada di TV udah ada semua. Gara-gara vaksin. Di ini Resident Evil kan ada. Iya, Raccoon City. Iya kan, Umbrella Coprot. Bener sih, Iron Man lah itu aja dia udah ngasih tahu kalau ini tuh kita tuh bisa berpindah gini gitu. Aduh, AI ya. Gokil ya. Nah, kita bikin band ntar pakai AI bang. Enggak. Lu ngeband aja sendiri kalau kayak gitu. Enggak udah pakai ChatGPT. Kita tes pada sadar gak gitu. Ini gitu. Buat ngebandingin. Iya. Tapi harusnya pada sadar sih, soalnya kan kayak agak Beda suaranya. autotune yang bukan ya pokoknya kayak terlalu berlebih deh pitch-nya gitu. Iya, kita retake Ngebeloknya lagi. curve-nya. Iya juga sih kalau di retake mah enggak Kita retake lagi. dong. Kalau retake mah. Kalau untung Keke gimana? Keke tanggapannya? Apa untuk Iya. AI ini atau AI bahasa Indonesianya? Kalau gue sih masih ya benar tadi dari kesimpulan semuanya apa ya plus minus. Iya. Yang bahayanya kalau misalkan emang ya disalahgunain ya kan. Cuma kalau misalkan untuk sekedar hanya kayak berbagi inspirasi Iya. ya itu memang sangat penting sebenarnya. Cuma kalau misalkan emang dipakai benar-benar plek-tiplek, kalau menurut gua feel-nya nggak ada dari sebenarnya waktu itu kan kita sempat nyoba ya untuk ada pengen nyoba gitu lagi iseng abis buat lagu gitu ya lu kayak nyoba ya? Pengen coba-coba aja. Nyoba cuma gua kayak masih kurang ini kok begini ya. Soalnya kalau untuk vokal si laki-laki mau kita buat apapun lagunya, suara laki-laki tuh yang itu terus. Iya, Terus suaranya kalau sama. yang cewek ya itu terus gitu. Jadi kayak yang Rasanya juga nggak ada sih. jadi kayak feel meskipun emang dia udah ngetik genrenya punk atau ini apa Liriknya tentang apa kan? nah tapi kayak yang aduh masih kurang aja makanya kalau untuk plek-ketiplek di kesenian atau meskipun emang sekarang kita lagi ngebahas di musik, gue masih belum setuju itu untuk dijadikan benar-benar langsung gitu, langsung kita ambil benar-benar Ini karya gua gitu ya kan? Ya itu enggak sih kalau menurut gue. Nggak Kalau fair, misalkan buat kayak tadi ngisi kita lagi jenuh, kita lagi, aduh apa ya mentok, ya udah dengerin ya mungkin inspirasinya dari apa jadi ada dari yang emang kita dengerin gitu aja. Iya, gue nanya kayak gini soalnya ada temen gue tuh nih. Siapa tuh? Band gue nih, sih nggak tau gue pakai AI gitu kan. Berarti udah ada beberapa orang yang seperti itu kan. Enggak di retake lagi, enggak di apa-apa lagi. Gue kasih Langsung red plek-ketiplek. di Facebook gue sampai ketawain pakai emot ketawa, haha, gue tawain aja tuh. Karena sering Iya lo masa ketawain pakai emot marah. Enggak, Iya. maksudnya apa ya, emang kalau orang yang nggak ngerti musik bisa dibodohin gitu kan, maksudnya Ya, kalau iya, yang benar. tahu kan si anjing sunah. Tapi emang rapi banget sih. Maksudnya kalau emang kita secara ya emang karena kita kan maksudnya keseringan emang denger musik atau Iya. di musik. Ya ketara kalau itu Ketara tuh lah, kayak robot banget. Iya, robot banget masih. Komputerisasinya. Makanya gue nanya kayak gini juga karena kalian di atas gue gitu bang. Iya ini. Dia bukan kalian dia. Serius. Karena gue selalu apa ya, memposisikan setiap orang yang gue temuin adalah guru bang. Tapi lu guru juga. Ya, guru di dunia nyata malah. Enggak, maksudnya guru itu dalam arti ketahuan dan muridnya nonton nih. iya, maksudnya guru dalam arti itu apa ya, ada pasti ada hal yang belum gue laluin Iya, gitu benar. di orang-orang yang gue Ya temuin. setiap hidup intinya pembelajaran lah. Iya, hidup adalah pelajaran. Pelajaran. Perjalanan. Ya gitu. Cukup bagus bridging hari ini nih. Iya. Nah, udah pertanyaan terakhir banget nih. Nah, next ke depan nih fokus ya 3 tahun, 5 tahun lagi mau ngapain nih? Pertanyaannya udah kayak Enggak terakhir, soalnya terakhir bang. Terakhir bang. HRD lo. Bakal cabut nggak dari kantor ini gitu ya? Iya. Kan biasanya band kan udah kayaknya setahun udah lah bubar. Banyak kan yang begitu kan. Setahun 2 tahun udah aduh. Sebenarnya bubar tuh bukan karena pertanyaan kayak gitu bang, karena keegoisan masing-masing personil. Biasanya sih gitu memang. Sorry bang ya, gue ngomong sesuai kisah nyata. Fakta sih fakta. Berapa tahun? 3 tahun ke depan mungkin ya. Kalau gua pengennya sih ini ya tetap berkarya aja gitu karena jujur aja yang baru digarap 8 tapi sebenarnya ya bendahara-bendahara di luar 8 itu masih ada mungkin
10 lagi atau 12 lagi, dan itu kan terus bertambah ya, Iya. karena kan kalau menurut gua kita tuh pulang ke rumah nggak selalu jadi orang yang sama gitu. Betul. Kita pasti dapat ilmu, kita pasti dapat cerita dan lain-lain ya. Kalau misalnya kamu berubah lah, emang pasti berubah gitu. Jadi tetap gas terus ya, paling untuk konsepnya akan lebih dimantengin. Sebenarnya gue pengen banget ini nanti bakal ada album dimana kita nggak akan pernah mainin live. Berarti cuman sekedar ngeluarin album. Iya, karena judulnya kalau nggak salah apa ya waktu itu ya? We never ever play this song. Iya. Kalau nggak salah ya. kalau Tapi ada albumnya gitu. Itu mah ntar buat penutup aja sebelum bubar. Gue ngomong tadi tetap berkarya. Aneh ya. Jadi Bercanda. ya gitulah pokoknya. Mungkin bakal ada terus rilisan, baik itu video klip, single, album, tour. Wah, itu yang Ya ditunggu. semoga aja Amin. rezekinya kayak teman-teman yang hebat-hebat di luar sana. Amin. Semoga rezekinya sama ya Allah. Mau kolaborasi nyebrang juga sih. Nyebrang. Nyebrang genre mungkin. Lagi lumayan lagi beberapa kali ketemu lah sama orang ini. Rapper. Oh, udah nongkrong. Udah. Wah, Tapi enak kalau udah. siapa tahu bisa ngaret banget lah karena sibuk. Tapi harusnya bisa direalisasiin sih. Semoga dilancarkan ya Bang ya buat Zil ke depannya. Amin. Jadi sobat Yes ya. Ya udah, gitu aja. Terima kasih Abang-abang Zil ya. Udah menyempatkan mampir. waktu. Suncast. Ditunggu Teman-teman Sansa live Suncast. session. Nah, Nah, itu dia. Aman.